Halo guys, balik lagi dengan Gita di Flash Daily. Jadi hari ini aku ada beberapa update soal smartphone flagship yang segera rilis di tahun 2020 ini. Dan perilisannya ini tinggal beberapa bulan lagi aja. Ada brand Samsung, ada brand Huawei, ada juga dari Apple. Oke, jadi karena penjelasannya agak panjang, kita langsung aja ke berita yang pertama. Oke, iPhone 12 yang bakal jadi smartphone 5G pertamanya Apple udah masuk ke tahap produksi massalnya di bulan Juli ini. Jadi kalau misalkan sesuai rencana, bakal segera dirilis atau segera diperkenalkan di akhir September 2020 ini. Apple juga menawarkan banyak banget upgrade di iPhone 12 ini, salah satunya akan menggunakan chipset A14 Bionic yang selain bisa menawarkan konektivitas 5G, tapi dia juga punya kinerja di clock 3,1 GHz. Dari keempat model iPhone 12, jenis panel yang digunakan berbeda-beda loh. iPhone 12 dan iPhone 12 Max akan mengemas layar OLED yang diproduksi oleh Bowie dan punya kecepatan refresh 60 Hz. Khusus model high-end-nya, kayak iPhone 12 Pro dan Pro Max akan mengemas layar Super Retina XDR yang bisa mengurangi efek burn-in di visualnya dan menawarkan kecepatan refresh yang disebut ProMotion 120 Hz. Jadi jangan kepatok sama angkanya nih. Buat yang pernah nyobain iPhone 11 pasti tahu smoothnya layar 60 Hz-nya iPhone. Apalagi kalau layar Super Retina XDR 120 Hz ini. Dynamic range-nya tinggi, pasti bisa lebih smooth dan realistis. Dari jumlah kamera, iPhone 12 dan 12 Max hanya memiliki 2 kamera belakang. Sedangkan 12 Pro dan 12 Pro Max dilengkapi 3 kamera belakang yang mencakup lensa utama, ultrawide, dan super ultrawide. Ditambah lagi 1 sensor lidar yang juga digunakan pada iPad Pro. Seolah-olah nih kelihatan kayak ada 4 kamera belakang. Untuk menunjang performanya, iPhone 12 dan iPhone 12 Max akan dibekali RAM 4GB plus memori internal 128GB dan 256GB. Sedangkan RAM dari iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max ditingkatkan menjadi 6GB dengan pilihan storage mencapai 512GB. Selanjutnya yang bikin kita penasaran nih, apakah nantinya kehadiran Galaxy Note 20 series bisa membuat para pengguna S20 Ultra menyesal? Di Indonesia, Galaxy S20 Ultra ini dijual hampir 20 juta, tapi kamera belakang 108 megapikselnya dinilai punya kinerja yang kurang bagus dan kurang kompatibel juga di kondisi low light. Dan bahkan kalau misalkan dibandingkan sama S20 dan S20 Plus, ini dia punya kinerja yang sedikit lambat ya. Galaxy Note 20 series untuk wilayah Korea Selatan akan menggunakan chipset 5G dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 865 Plus. Sedangkan chipset 5 nanometer Exynos 992 itu diperuntukkan untuk pasar tanah air kita Indonesia. Exynos 992 menawarkan kinerja grafik yang didukung Cortex A78 dan Mali G78 yang mendukung kinerja GPU-nya. Rumor menyebutkan untuk menunjang performanya, seri Galaxy Note 20 akan dibekali RAM 16GB dan storage mencapai 512GB. Dari tampilan layarnya, seri ini akan mengusung layar premium 120Hz Infinity O AMOLED yang punya potensi nih bersaing dengan iPhone 12 dengan layar Super Retina XDR 120Hz yang aku sebut barusan. Dan sudah muncul di mana-mana, salah satu seri ini semakin terlihat premium. Galaxy Note 20 Ultra akan hadir dengan warna casing bernama Mystic Bronze. Nah, gimana menurut kalian? Dengan kamera belakang 108 megapiksel yang sama, kabarnya Galaxy Note 20 series bakal memperbaiki teknologi autofocus tersebut. Jadinya semoga aja nih kamera belakang 108 megapikselnya bukan gimmick lagi. Info yang terakhir ini dari penerusnya Huawei Mate 30 yang rilisnya tahun lalu dan bakal rilis di bulan Oktober. Huawei Mate 40 ini udah tersebar di mana-mana nih spesifikasinya. Huawei meningkatkan kamera belakang utamanya menjadi 108 megapiksel dan menggunakan 9P, yaitu lensa freeform untuk menangani distorsi, sehingga ketajaman gambar yang dihasilkan akan lebih optimal. Speaker dari Mate 40 ini dikabarkan akan menggunakan desain dan fitur suara dari Mate 20X yang dipadukan dengan fitur Dolby Atmos. Walaupun di bawah seri terbarunya, speaker ini mampu menghasilkan suara stereo dibandingkan seri Mate 30 yang menggunakan mono speaker aja. Berdasarkan database resmi 3C, Huawei Mate 40 ini dilengkapi fitur pengisian cepat.
Adaptornya mampu mendukung pengisian hingga 66 watt, namun akan tetap kompatibel untuk fitur supercharge 40 wattnya. Terima kasih guys yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update dari Flash Gadget Channel. Sampai jumpa di Flash Daily berikutnya. Dadah!